Jemaat miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihinya. Ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan pertolongan kita datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan setia, Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam ibadah pagi hari ini. Engkau Tuhan yang telah naik ke surga adalah Tuhan yang memberikan jaminan kepada kami bahwa kami pun suatu saat akan berjumpa dengan Engkau di surga. Sebab Engkau menyelamatkan kami untuk tidak saja hidup di dunia ini, tetapi juga untuk menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan. Supaya kerinduan-Mu ya Tuhan, yaitu di mana Engkau berada, kami pun berada. Itu pula menjadi kerinduan kami. Maka ibadah pagi hari ini berkatilah kami Tuhan. Bawalah kami dalam pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Dan kami boleh beria-ria di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, saya rindu menyapa jemaat Tuhan sekali lagi. Shalom. 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 Haleluya, spesial hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya untuk kita pada hari ini dan akan kita terima. Amin. Sebelum kita lebih dalam lagi meninggikan Tuhan kita, saya rindu untuk menyapa jemaat Tuhan. Barangkali ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, boleh melambaikan tangannya jika ada. Apakah ada? Tidak ada? Baiklah, kita semua jemaat Tuhan yang setia beribadah di tempat ini. Mari kita puji, kita tinggikan Dia. Kami mau terima kuasa-Mu Tuhan. Di tempat ini masih terjadi mukjizat Tuhan, amin. Terjadi mukjizat bagi setiap kita Bapak Ibu. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangannya Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap
Tuhan. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Terima kasih Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan.
namamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami enggak ragu Tuhan. Kau mencintai kami Yesus. Sekali lagi dengan menyebutkan Yesusku. Yesusku, Kau yang kami cinta Tuhan. Haleluya. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihimu. Katakan Kau lembut, Kau manis. Kau lembut, Kau manis. Kau menghibur. Terima kasih Tuhan. Menolongku diutus Bapa. Kami buka hati kami untuk Engkau Tuhan. Buka hati untuk-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah setiap hati kami Tuhan. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Bapa. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Berkatilah pemberitaan firman. Biarlah kuasa Roh Kudus nyata di tempat ini. Biarlah isi hati Allah Bapa di sorga dinyatakan bagi kami semua. Biarlah kebenaran Tuhan menuntun kami. Biarlah persekutuan yang lebih dalam lagi kami boleh menikmatinya, bersuka cita di dalamnya. Kami boleh memperingati kenaikan Yesus Kristus, membawa sukacita, membawa pengharapan, dan membawa damai bagi setiap umat-Mu. Terima kasih dari awal sampai akhir pemberitaan firman dalam kuasa dan otoritas Roh Kudus. Berkatilah, urapilah hamba-Mu dan berkatilah jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita semua bersukacita pada pagi hari ini dan bersemangat. Amin. Karena hari ini adalah hari yang spesial. Dan setiap tahun pun kita memperingati kenaikan Yesus Kristus. Bagaimana Yesus naik ke sorga. Dan ada makna yang dalam melalui peristiwa itu. Yang membangkitkan iman kita. Yang meneguhkan keyakinan kita. Dan membuat kita terkagum-kagum akan Kristus dan pribadinya. Oleh sebab itu mari kita belajar firman Tuhan sesuai dengan tema yang sudah diberikan, yaitu Yesus Kristus pergi menyediakan tempat tinggal. Roh Kudus datang sebagai penolong. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 dan pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya siapkan slide-nya juga di dalam terjemahan baru edisi yang kedua. Bapak Ibu bisa memperhatikan juga di dalam Alkitab edisi yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 7. Tetapi benar yang kukatakan ini kepadamu. Perhatikan ya, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu.
Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ya, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan. Ayat yang sangat luar biasa, yang memberkati. Saya ketika membaca ini, saya pun diberkati. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh kita baca renungkan pada pagi hari ini juga boleh memberkati kita semua. Ada dua penekanan yang kita lihat sebagaimana tema ini, yaitu Yesus Kristus pergi menyediakan tempat tinggal. Melalui kenaikan Yesus Kristus ke sorga yang kita peringati. Melalui peristiwa beberapa tahun silam ketika Kristus naik ke sorga. Maka kita melihat ada penekanan penting. Salah satunya adalah dia pergi menyediakan tempat tinggal. Dan juga pada hari Pentakosta, Roh Kudus datang sebagai penolong. Dua kalimat ini, saya pikir kalimat yang sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar saja, oh biasalah kita mendengar Yesus pergikan siapkan tempat untuk kita. Oh sudah biasa saja, ya berarti ya dia pergi menyediakan tempat saja. Tetapi mari kita renungkan, ya lebih dalam lagi, ya. Mari kita renungkan dalam bagian yang pertama ini. Yesus Kristus, dia pergi, dia menyediakan. Apa yang disediakannya? Tempat tinggal. Tentunya bukan tempat tinggal biasa ya. Saya kutip dulu dua pernyataan dari John Wesley Brill dan Matthew Henry ya. Dikatakan di sana ia pergi mendahului kita untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia mendahului kita ya. Karena memang dia berasal dari sana. Dia datang ke dalam dunia ini, dia kembali lagi ke sana. Suatu saat dia juga akan datang kembali untuk menjemput kita. Matthew Henry juga menegaskan kepergiannya untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya, menyediakan tempat bagi kita. Ia tidak akan membangun dan memperlengkapi tempat tinggal lalu membiarkannya kosong tanpa penghuni. Karena penghuninya adalah Allah, ya, Tritunggal dan saleh-salehnya, para pemuji dan penyembah, ya, dan dikatakan dia akan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Mari kita perhatikan yang pertama dalam tema ini. Yesus Kristus pergi menyediakan tempat tinggal melalui perkataannya, ya, maka dia menyediakan surga yang kekal, ya, menyediakan surga yang kekal, surga yang kekal. Saya ingat waktu saya lulus SMP, karena saya SMP itu di desa kelahiran saya, maka SMA itu harus ke kecamatan karena tidak ada SMA di desa kelahiran itu, maka orang tua mengantar dan waktu itu saya disuruh tinggal bersama dengan keluarga pendeta. Saya berkata siap ya, aman ya. Saya tinggal 2 tahun dan tahun ketiga saya tinggal di kos. Tetapi waktu kuliah di Pontianak, karena abang saya lebih dahulu kuliah, maka sudah ada tempat tinggal. Dan waktu saya datang, sudah siap tempat tinggal. Jadi orang tua, keluarga, bahkan pendeta itu menyediakan tempat tinggal. Tetapi itu hanya tempat tinggal yang sementara saja. Hanya 2 tahun ya, dan beberapa tahun saja. Ya. Dan ini hanya satu ilustrasi saja bahwa dunia ini memang kan sementara. Kita pun berada di dunia ini juga sementara. Tetapi kalau kita merenungkan perkataan Kristus ketika dia naik ke sorga,
maka dia menyediakan tempat tinggal, yaitu menyediakan surga yang kekal. Menyediakan surga yang kekal. Di mana maut tidak akan ada lagi di sana. Maut tidak akan ada lagi di sana. Ya. Ratap tangis tidak ada di sana. Perkabungan tidak ada di sana. Duka cita tidak ada di sana. Berarti kalau kita mau balik, yang ada kekekalan di sana, yang ada sukacita di sana, yang ada adalah kebahagiaan di sana. Ini tempat yang seperti apa? Tempat yang tidak ada penderitaan, itu luar biasa. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang disediakan yaitu surga yang kekal. Bukanlah suatu kemah yang bisa hancur karena diterjang oleh badai apapun. Bukanlah tempat berteduh sementara seperti saya waktu itu di kontrakan di kos atau bersama dengan hamba Tuhan. Tempat yang sementara, ya, tetapi tempat kediaman yang kekal dan abadi. Kekal dan abadinya pun ditambah lagi dengan di dalamnya tidak ada maut, tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita, tidak ada perkabungan, luar biasa ya. Maka seorang yang bernama Hazel Feldman, dia mengungkapkan suatu pernyataan. Dia berkata, bayangkanlah, dia bilang, memegang satu tangan dan ternyata itu tangan Allah. Menghirup udara baru dan ternyata itu udara surgawi. Udara baru, udara surgawi. Bagaimana udara surgawi ya? Merasa begitu segar dan ternyata ada dalam kekekalan. Lolos dari badai dan puting beliung menuju ketenangan yang ajaib. Karena di dunia ini kan banyak penderitaan ya. Banyak pergumulan ya. Ada angin puting beliung juga ya. Ada badai juga. Badai juga dalam keluarga. Badai dalam pekerjaan. Badai dalam ya meniti masa depan, dalam relasi, dalam perjodohan dan lain sebagainya. Tetapi ya Hazel Feldman berkata, terbangun dan ternyata sudah ada di rumah Bapa. Maka ada orang yang menyampaikan pertanyaan mungkin sambil begitu ya kepada orang Kristen, percaya bahwa sorga itu adalah satu tempat yang kekal. Amin, kata temannya. Ya, rindukah nanti suatu saat ya ada bersama-sama dengan Kristus, ada bersama-sama dengan Allah di sorga. Amin. Luar biasa ya. Dan kalau ditanya yang ketiga, siap berangkat ke sorga sekarang? Oh jangan dulu. Oh ya memang belum ya. Akan ada waktunya. Ya, waktu yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Apalagi ketika Kristus nanti datang kedua kali. Untuk apa? Menjemput orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh kepada Kristus. Maka kita akan bisa melihat satu tempat tinggal, yaitu surga yang kekal. Ada penegasan di sini. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga menegaskan bahwa sorga itu adalah sebuah realita. Sorga itu nyata, bukan fiktif belaka. Bukan hanya ucapan bibir saja, tetapi adalah sebuah realita. Dan itulah yang dinyatakan melalui peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Dan peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga menegaskan, apa ini? Sorga merupakan tempat kediaman yang kekal dan abadi dan bukanlah suatu kemah dan tempat yang sementara atau tempat berteduh sementara. Yang kedua, Yesus Kristus pergi menyediakan tempat tinggal. Melalui perkataannya, jalan menuju hidup kekal adalah pasti. Jalan menuju hidup kekal itu adalah pasti. Bukan sesuatu yang mudah-mudahan, mungkinkah jalan menuju kekekalan itu pasti. Maka Alkitab berkata, percayalah kepada Allah.
inilah perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Percayalah juga kepadaku murid-muridku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Adakah orang yang tidak mempercayai hal tersebut? Kalau orang yang di luar Kristus ya mereka memang tidak mempercayainya. Bahkan mereka menolaknya. Tetapi bagi murid-murid ayat ini diberikan. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Maka kalau kita melihat percakapan mereka sebelumnya itu ya. Yesus memberitahu kepada murid-muridnya bahwa hanya sebentar lagi aku ada bersama-sama dengan kalian. Ya. Aku akan meninggalkan kalian. Ke tempat aku pergi, kamu tidak dapat datang. Demikian juga dia menyampaikan itu kepada orang-orang Yahudi sebelumnya. Pasal 13 ayat 33. Tetapi di dalam perikop selanjutnya Petrus berkata, Tuhan, kemana engkau pergi? Kemana engkau pergi Tuhan? Ya. Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Sekarang tidak dapat mengikuti. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. 13 ayat 36. Sekarang tidak. Tetapi kelak Petrus bersama murid-murid akan bersama-sama dengan aku. Kata Petrus, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Bahkan aku mau nih memberikan nyawaku kepadamu ya Tuhan. Maka Yesus itu menjawab, ya, nyawamu akan kau berikan kepadaku? Maka ada penegasan sesungguhnya. Sebelum ayam berkokok itu engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Lalu muncullah ayat kita tadi, jangan gelisah hatimu. Tentunya ini bisa ditujukan kepada Petrus dan bisa ditujukan kepada semua murid-murid yang ada pada waktu itu. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya percakapan sebelumnya dalam penegasan ayat kita ini berbicara tentang ya Yesus yang sebentar lagi akan meninggalkan murid-muridnya dan pergi kepada Bapa. Dan ketika Yesus meninggalkan mereka, ada tujuan mulia, tujuan agung. Maka jangan gelisah hatimu, sekalipun mungkin kamu ditinggalkan, sekalipun mungkin kamu sendiri. Tetapi sesungguhnya Yesus pergi untuk tujuan yang luar biasa. Maka melalui perkataan Yesus, jalan menuju hidup kekal adalah pasti. Bagaimana Bapak Ibu? Adakah murid-muridnya memegang perkataan Yesus? Adakah murid-muridnya mempercayai Allah? Adakah murid-muridnya mempercayai perkataan Kristus? Ya. Bagaimana dengan orang-orang lain? Adakah orang yang tidak mempercayai hal tersebut? Oleh sebab itu, dalam bagian ini, kita pun sebagai orang percaya diajar untuk memiliki keyakinan dan kepercayaan akan perkataan Kristus, akan janji di mana melalui perkataannya jalan menuju hidup kekal adalah pasti. Termasuk juga kalau kita mau memperluasnya bahwa hanya Yesuslah jalan satu-satunya untuk memperoleh keselamatan yang kekal. Hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada Kristus, berpeganglah pada firman-Nya. Dan bagi murid-murid ada pembaruan iman yang semakin hari terus bertumbuh iman mereka. Seharusnya terus bertumbuh iman mereka. Untuk mereka apa? Untuk mereka percaya akan perkataan Kristus. Untuk mereka apa? Untuk mereka memegang perkataan Kristus dan berjalan di dalam kebenaran Kristus tersebut. Yang ketiga, Yesus Kristus pergi menyediakan tempat tinggal. Melalui perkataannya menegaskan suatu janji yang pasti ditepati. Ya.
suatu janji yang pasti ditepati. Janjinya minimal kalau dari ayat yang nas kita itu ada tempat tinggal yang disediakan oleh Kristus, itu janji yang pertama. Tetapi ayat nas kita juga ada janji kedatangannya kembali untuk membawa orang percaya sehingga tinggal bersama Kristus selamanya. Itu janji yang kedua dalam ayat nas kita. Dan melalui kenaikan Kristus ke sorga hari ini kita diingatkan kembali. Ada satu penegasan, suatu janji yang pasti ditepati. Ya, satu kali saya membaca sebuah cerita seorang hamba Tuhan yang bernama Edwin Louis School. Seorang pemimpin pergerakan pria. Dia menyampaikan kepada jemaat atau para pendengarnya pada waktu itu. Ada suami istri ketika mereka naik mobil, suaminya yang ada di posisi seorang drivernya dan istrinya ada di sebelah. Pas mereka berhenti di lampu merah. Istrinya seperti merenung. Istri ini dengan tenang saja. Dan tiba-tiba dia bertanya kepada suaminya. Dia berkata kepada suaminya, "Cintakah kau padaku?" Suaminya ya heran lah pastilah ya. Karena pertanyaan itu barangkali tidak cocok dengan situasi. Lagi di lampu merah kan, nunggu itu kan. Sepertinya kurang cocok lah pertanyaan itu. Ya dia mungkin berpikir kenapa bertanya seperti itu. Tapi dia menjawab saja, ya. Tapi istrinya masih penasaran ini. Ya, dengan jawaban itu dia kurang puas. Dia tanya lagi, "Cintakah kau padaku?" Suami merasa terganggu, ia menatap istrinya dengan berkata, "Sudah kukatakan, iya." Agak naik ini nadanya, masih di lampu merah ini. Istrinya mungkin bukan itu yang diharapkannya, mungkin kelembutankah, sikapkah dan lain sebagainya. Makin tegang istrinya, dia berkata, "Aku berkata, cintakah kau padaku?" Karena udah lampu hijau kan, suaminya sudah siap ini, ya. Dia mulai memasukkan personelingnya lalu mulai maju mobil itu dan dia sambil setengah berteriak, "Ya, aku cinta padamu, oke?" Marah dia ya. Marah dia. Sambil duduk tegang istri berkata lebih nyaring lagi. Ini nyaring ya, saya tidak kuat, nanti takut sakit telinga ya. Ini istrinya nyaring berkata, "Yang kutanyakan hanyalah apakah kau mencintaiku?" Dan engkau mulai berteriak seperti itu. Itu suasana itu diam, hening, mencekam beberapa detik, beberapa menit. Tetapi suaminya tersentuh hatinya. Oh betul, dia justru menjawab dengan kasar, menjawab dengan keras. Akhirnya dia ngomong dengan istrinya, "Saya minta maaf, saya minta maaf. Saya udah mungkin menjawab dengan salah, dengan kasar dan lain sebagainya. Maafkan saya ya istriku." Apa yang diharapkan istri ini dalam cerita ini sebenarnya dia rindu memperoleh perhatian. Bukan hanya ketika itu, mungkin pengalaman perjalanan sebelumnya bahwa suaminya itu ya kurang perhatian, kurang kasih sayang yang tulus, tidak ada kemurnian. Bukan hanya kata-kata saja mencintai, bukan hanya janji saja yang diucapkan, tetapi tindakan nyata itulah yang diharapkan oleh istrinya dalam cerita itu. Kalau manusia bisa saja berjanji lalu mengingkari, tetapi memang anak-anak Tuhan diajar untuk memegang perkataan. Tetapi kalau kita hubungkan dengan peristiwa kenaikan Kristus, ini hanya ilustrasi saja tadi ya, bahwa janji Kristus itu janji yang murni. Bahwa kenaikannya itu menegaskan suatu janji yang pasti. Pasti apa? Pasti ditepatinya, pasti digenapinya.
Termasuk janji Yesus suatu hari nanti akan datang kembali, akan membawa orang beriman ke tempatnya, supaya di tempat di mana Kristus berada, kita pun berada. Luar biasa. Biasa lagu itu ya, satu kali akan ada hari senang buat saya. Seperti Tuhan sudah kata, asalku tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguh kan kembali. Termasuk janji Dia menyediakan tempat tinggal. Yang selanjutnya, Yesus Kristus pergi menyediakan tempat tinggal. Melalui kenaikannya, menegaskan tentang kemahakuasaannya. Bukankah melalui kenaikannya menunjukkan kemahakuasaannya, demikian juga Kristus berkuasa di sorga. Bahkan kalau kita mundur ke belakang, Kristus ya bangkit dari kematian, menunjukkan kemahakuasaannya. Kristus naik ke sorga, menunjukkan kemahakuasaannya. Jadi Dia menyediakan tempat tinggal, ya, Dia berpisah dari murid-muridnya. Dia terangkat ke sorga juga terkait dengan kemahakuasaannya. Alkitab menegaskan bahwa Kristus adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa lagi ditegaskan. Oleh karena itu orang percaya bisa mempercayai Kristus, mengendalkan Dia dalam kehidupan ini. Bahkan kalau kita tadi nyanyi itu ya, lagu pertama tadi itu terkait tentang nyata kuasanya dalam kehidupan kita. Rapnya tadi itu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, ya. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, ya, untuk kami bawa di setiap langkah. Kuasanya diterima, kemenangannya disediakan di setiap langkah, ya, di bawah itu, ya. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti apa? Mujizat pun terjadi. Ada kuasa yang juga dialami, karena memang sumbernya Allah yang maha kuasa, ya, sumbernya Kristus yang maha kuasa, Allah Roh Kudus yang maha kuasa. Maka kita bisa menikmati juga kemahakuasaan itu, dan kita boleh melihat akan kemahakuasaannya. Karena Dia bangkit dengan kuasanya, Dia naik pun untuk menyediakan tempat tinggal itu, yang menunjukkan kemahakuasaannya. Yang terakhir, kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Yesus Kristus pergi menyediakan tempat tinggal. Roh Kudus datang sebagai penolong. Biasanya perpisahan ya membawa kesedihan, ya. Perpisahan membawa ya minimal duka cita. Mungkin ada air mata karena perpisahan. Tetapi di dalam bagian ini kita melihat perpisahan yang indah. Bagaimana perpisahan itu membawa berkat. Perpisahan itu membawa sukacita sebenarnya. Karena ketika Yesus naik atau terangkat ke sorga, Dia memberkati murid-muridnya. Dan ada janji juga bahwa Dia akan mengutus Roh Kudus. Untuk apa? Menolong murid-muridnya. Ayat yang kita baca tadi, pasal 16 ayat 7. Tetapi benar yang kukatakan, yang Yesus katakan ini kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yesus pergi, ya. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Yaitu dalam peristiwa Pentakosta ketika Roh Kudus disurahkan. Tetapi bagi kita, kita memperingatinya
bahwa kenaikan Kristus ke sorga itu menunjukkan juga akan kepedulian Kristus, bahwa dia mengutus Roh Kudus datang sebagai penolong. Roh Kudus datang sebagai penolong. Kalau Injil Yohanes ini memang ada penegasan ya, Injil Yohanes ini ada penegasan bahwa Yesus memberitahukan ya kepada murid-muridnya, Yesus menyampaikan kepada mereka bahwa ia mengirim Roh Kudus sebagai penolong. Ia mengirim Roh Kudus sebagai penolong. Beberapa kali penegasan itu dinyatakan di dalam Injil Yohanes. Jadi memang betul-betul ayat ini mengandung makna yang dalam akan kepedulian ya, bahwa Yesus meninggalkan mereka bukan tanpa sesuatu prinsip penting. Dia pergi ke sorga, tetapi dia mengutus Roh Kudus untuk menolong. Jadi terdapat kepedulian nyata penyertaannya. Dia tidak meninggalkan murid-muridnya sebenarnya. Bahkan ketika pada waktu pasal sebelumnya itu, bahwa jangan ya heran kalau dunia itu membenci kamu. Kalau dunia itu mengucilkan kamu. Dunia pun yang tidak percaya kepada Kristus juga membenci Kristus, membenci ya Allah. Ya, jadi kalau kamu dibenci karena imanmu kepada Kristus itu, ya itu yang disampaikan oleh Yesus. Maka ketika peristiwa itu terjadi, supaya apa? Supaya mereka ingat, oh Yesus sudah pernah berbicara kepada murid-muridnya. Yesus sudah pernah berbicara kepada murid-muridnya. Dan termasuk juga supaya mereka itu tidak tergoncang imannya. Supaya mereka itu tidak takut. Supaya mereka tidak kecewa dan meninggalkan Yesus. Tapi di tengah situasi yang seperti itu, di tengah ya mungkin penganiayaan yang akan mereka alami, di tengah penderitaan karena iman mereka itu, mereka tidak sendiri. Ada penolong yang memberi keberanian untuk mereka bersaksi. Ya, ada penolong yang menghibur mereka, yang menyertai mereka. Sehingga sekalipun Kristus harus naik ke sorga, tetapi Roh Kudus akan dicurahkan sebagai ya wujud penyertaan Kristus kepada murid-muridnya, bahwa dia tidak meninggalkan murid-muridnya. Percayalah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai umat beriman, kita tidak ditinggalkan. Kita tidak dibiarkan. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Dia Allah yang menyertai kita. Dia Allah yang peduli, menghibur dan menguatkan. Sehingga kita boleh melihat karya Kristus yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Yesus ada di dalam dunia, dia terbatas pada satu tempat setiap kali itu. Tetapi melalui kehadiran Roh Kudus, dia hadir. Sebab dia ya hadir di dalam dunia ini. Ya melalui ya Roh Kudus. Jadi Kristus hadir di seluruh kehidupan umat Tuhan. Yesus mengutus Roh Kudus kepada murid-muridnya. Itulah sebabnya yang saya katakan tadi. Roh Kudus menjadi penolong dalam kehidupan murid-muridnya. Roh Kudus menyertai murid-muridnya. Jadi ada penegasan penting dalam bagian ini. Mari kita renungkan akan kehadiran penolong, yaitu Roh Kudus yang menjadi penolong bagi murid-muridnya pada waktu itu dan bagi umat Tuhan. Bahkan ada berkat spesial ketika ya Kristus naik ke sorga. Dia memberkati murid-muridnya. Dan dia menjanjikan ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya, yaitu Roh Kudus yang hadir untuk menyertai mereka. Mari kita renungkan
di hari memperingati kenaikan Tuhan Yesus naik ke sorga, kita boleh merenungkan kembali karya Kristus yang luar biasa. Bagaimana kita melihat bahwa Yesus Kristus pergi menyediakan tempat tinggal. Yesus Kristus pergi menyediakan tempat tinggal. Jadi dia menyediakan sorga yang kekal. Dan ada jalan menuju hidup yang kekal itu. Dan jalan itu adalah jalan yang pasti. Dan kita melihat juga penegasan suatu janji yang pasti ditepati. Dan kita melihat melalui kenaikan Kristus menegaskan tentang kemahakuasaannya. Dan kita bersyukur Roh Kudus datang sebagai penolong yang menyertai kehidupan umatnya sampai kepada kesudahan zaman. Tuhan memberkati kita semua.